hoax alias disinformasi setiap hari ada di sekitar Masyarakat kita. juga harus mewaspadai virus hoax terkait penyebaran virus corona di media sosial. Bijak memilih informasi menjadi kewaspadaan sebab sanksi hukum menanti. Ngurah Rai ya guys ya, jadi kita mau ke Ngurah Rai cari pai susu dan kita pulang. Enggak lah, kita mau nanti kalian lihat lah kita kemana guys ya. Rahasia ini masih rahasia banget. Waduh, apa ini? Waduh, dari siapa nih ya? Info penting wajib disebarkan. Vaksin menyebabkan meninggal. Innalillahi, penerima vaksin pertama meninggal dunia usai disuntik. Tolong disebarkan demi kebaikan bersama. Wah, wajib disebarkan ini. Bahaya kalau tidak disebarkan. A few moments later. Loh, kok nggak percaya sih? Beneran ini. Wah, parah sih. Gak percaya. Duh, informasi hoax kok dibagiin sih. Nah, yang seperti ini nih yang perlu diedukasi. Apa nggak disaring dulu sebelum di-share di sosial media? Siapa lagi nanti yang dirugikan kalau bukan kita? Aduh, apa ini? Waduh, pasal-pasal itu, makanya jangan nyebarin hoax, apalagi membuat perpecahan seperti itu. Waduh, pasal-pasal bahaya ini. Hoax ternyata yang tadi itu. Nggak berani lagi aku wis. Stop menyebar berita hoax atau tidak teruji kebenarannya yang membuat kita menjadi terpecah belah dan tidak bersatu. Sebagai generasi muda atau generasi milenial yang lebih paham dengan teknologi, kita seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax atau berita palsu ini. Marilah perangi hoax. Buruh secara serentak menggelar demo di beberapa daerah dalam Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki banyak pulau yang berisi perbedaan ras, suku, budaya, dan tentunya pendapat. Pada pasal 28E ayat 3 UUD 45 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di sini saya akan melakukan kegiatan untuk memberikan pemahaman pada teman-teman media sosial saya tentang batasan dan hak kita dalam mengkritik dan memberikan saran dengan sosialisasi online menggunakan fitur cerita di aplikasi Instagram. Saya harap teman-teman saya dapat memahami batasan dan hak dalam mengkritik dan memberikan saran. Di era globalisasi ini, kita dihadapkan dengan berbagai budaya yang masuk ke negara kita, tak luput dari bahasa yang menggerus budaya kita. Sesuai dengan salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang berisi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baku mulai tergerus dengan bahasa-bahasa gaul seperti anjay, DJ, cau, mulai menjelajahi perbahasaan bahasa Indonesia. Kurang perhatian. Kurang perhatian sama kurang pergaulan. Oke, fine. Lo gak usah takut soal Indonesia dengan beragam pulau dan sukunya menghasilkan Indonesia memiliki banyak budaya serta ras yang bermacam-macam. Namun, masih banyak diskriminasi ras dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Padahal, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap keberagaman yang kita miliki. Ada banyak wujud nyata dari toleransi ras dan juga budaya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contoh paling kecil adalah dengan tidak memilih-milih teman. Saya sendiri memiliki banyak teman dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, sampai Papua. Saya dapat merasakan dampak positif seperti mendapatkan banyak ilmu-ilmu dan lebih mengetahui budaya-budaya yang sebelumnya saya tidak ketahui. Selain itu, di era digital ini, kita bisa lebih memperkenalkan budaya-budaya yang kita miliki pada platform-platform sosial media seperti lewat TikTok, IG Reels, maupun story Instagram dan juga story WhatsApp. Kita tidak hanya memperkenalkan budaya-budaya kepada bangsa kita sendiri, tapi kita juga dapat memperkenalkan budaya kita terhadap ranah internasional. Salah satu cara lain dalam mengimplementasikan Hari Sumpah Pemuda adalah dengan bangga terhadap produk dalam negeri sendiri. Sebagai pemuda dari bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita bangga atas apa yang bisa dihasilkan oleh bangsa kita. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan secara nyata oleh pemuda Indonesia untuk mengimplementasikan ini adalah dengan membeli barang-barang yang merupakan hasil karya dari bangsa kita sendiri. Seperti sudah banyak sepatu buatan dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan barang impor. Bukankah dengan begitu kita sudah seharusnya lebih memilih barang dari dalam negeri? Kita juga bisa menggunakan barang-barang dalam negeri ketika kita berpergian dengan percaya diri, karena ini juga merupakan salah satu bentuk rasa bangga kita terhadap barang dalam negeri. Selanjutnya yaitu toleransi beragama. Jadi di Indonesia terdiri banyak agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sesuai sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama Pancasila ini adalah kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia dan melaksanakan kebaikan berdasarkan ajaran baik Tuhan. Sila ini menjadikan setiap warga Indonesia bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga toleransi karena harus semangat untuk terus kita wariskan kepada generasi-generasi pemuda Indonesia berikutnya. Ketika LSI mengajukan pertanyaan jika masyarakat non-muslim membangun tempat ibadah di sekitar sini. Tren keberatan masyarakat muslim yang semula turun dari tahun 2010 hingga 2016 justru naik sejak tahun 2017. Demikian dengan penyegelan gereja di Jawa, pelarangan pembangunan masjid di Papua, hingga polemik pemberian ucapan Selamat Natal, kita seolah pesimistis memandang toleransi kita ke depan. Halo, kami dari kelompok 12 kelas Pancasila 17. Perkenalkan, nama saya Alfa Yunus Syamsi dengan NIM 1521100613093. Saya Rulinani Aurelia dengan NIM 062133179. Nama saya adalah Muhammad Abiyu Basuki dari Program Studi Manajemen dengan NIM 042H1112333114. Halo, perkenalkan nama saya Firta Akila Alfar dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Sejarah. Perkenalkan nama saya Raihana Dinata dengan NIM 0721111338081.
Saya Rizkina Putri Nurulita dengan nomor NIM 072111 233 053.